Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, kami dari kelompok 1A ingin memberikan penyuluhan tentang pentingnya patuhi protokol kesehatan di era pandemi COVID-19. Kenalan dulu yuk sama anggota kelompoknya. Hai, perkenalkan nama aku Najwa Maulid. Nama saya Riani Ulansari. Nama saya Syakira Fansa Astian. Nama saya Usnenia Zahra. Nama saya Ainaya Fatiatul Hilmi. Nama saya Ricardo dalam Pardumua. Ulfa Nur Fahriani. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak dan bayi, hingga ibu hamil dan ibu menyusui. Namun, beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV, dan pneumonia. SARS yang muncul pada November 2002 lalu di Tiongkok menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, Inggris, Italia, Swedia, Swiss, Rusia, hingga Amerika Serikat. Epidemi SARS yang berakhir hingga pertengahan 2003 itu telah menjangkiti sebanyak 8.098 orang di berbagai negara. Setidaknya sekitar 774 orang mesti kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi saluran pernapasan berat tersebut. Protokol kesehatan adalah upaya kesehatan masyarakat yang merujuk kepada sejumlah tindakan yang perlu dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Protokol kesehatan berbeda dengan protokol medis yang merupakan prosedur, panduan, tata krama, tata laksana, atau instruksi bagi tenaga kesehatan mengenai tindakan yang harus diambil pada situasi tertentu. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak hingga mengeluarkan darah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, terdapat 3 gejala yang menandakan seseorang terkena virus corona. Yang pertama, demam yang mempunyai suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, ada batuk kering. Yang ketiga, sesak napas. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2-2 minggu setelah penderita terpapar virus COVID-19. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami kekurangan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut sebagai happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukannya rapid test atau CPR yang bisa kalian temukan di beberapa tempat yang sudah disediakan oleh pemerintah. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi virus pernafasan. Pada sebagian besar kasus coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MIRS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SAIS. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat terkena virus corona, yaitu yang pertama karena tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 sedang batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya
uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya penderita kanker. Pentingnya mematuhi protokol kesehatan berdasarkan informasi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Protokol kesehatan yang wajib ditaati masyarakat menurut kompas.com adalah: yang pertama, pentingnya menjaga kebersihan tangan. Tangan adalah media penyebaran virus corona paling utama loh. Bersihkan tangan dengan menggunakan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer meskipun tangan tidak terlihat kotor. Jika tangan kotor, bersihkan dengan menggunakan sabun. Biasakan mencuci tangan setelah dari lingkungan luar atau memegang sesuatu ya teman-teman. Cara mencuci tangan harus mengikuti aturan standar yang sudah ada loh, yaitu mencuci tangan bagian dalam, punggung, sela-sela, dan ujung-ujung jari. Kemudian yang kedua, jangan menyentuh wajah dengan adanya pandemi COVID-19. Tangan menjadi media paling mudah terkena virus. Usahakan tidak menyentuh wajah, menggaruk-garuk wajah khususnya mata, hidung, dan mulut. Tangan kita bisa saja terdapat virus corona ya, meskipun kita tidak tahu. Nah, yang diperoleh dari aktivitas yang kita lakukan di luar rumah. Jika tangan tidak bersih dan kemudian menyentuh wajah, maka virus dapat dengan mudah memasuki ke dalam tubuh. Terapkan etika batuk dan bersin. Etika saat batuk yaitu menutup mulut dan hidung dengan menggunakan lengan atas bagian dalam pada saat batuk dan bersin. Meskipun tidak ada virus di tubuh kita, etika batuk dan bersin harus tetap diterapkan ya teman-teman. Selanjutnya, menggunakan masker. Nah, penting banget nih kita kalau misalkan keluar rumah atau kita ingin berpergian kemana saja, jangan lupa untuk menggunakan masker ya. Gunakan masker saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Bagi Anda yang tidak memiliki gejala, bisa menggunakan masker non-medis. Namun, bagi Anda yang memiliki gejala, gunakanlah masker medis yang dapat digunakan satu kali dan setelah digunakan harus dibuang ya teman-teman ke tempat sampah. Kesehatan yang selanjutnya yaitu menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, menjaga jarak minimal 1 meter ini bertujuan untuk menghindari paparan virus dari orang ke orang lain. Selanjutnya ada isolasi mandiri. Ketika kita merasa badan kita kurang sehat, kita harus berdiam diri di rumah dan tidak berpergian ke tempat umum. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu menjaga kesehatan, bisa dengan cara istirahat yang cukup. Pandemi ini berdampak besar bagi masyarakat luas, terutama pada perekonomiannya. Jadi, kita wajib mematuhi protokol kesehatan. Saat ini, Indonesia sedang melakukan vaksinasi COVID-19 secara bertahap kepada masyarakat Indonesia. Meskipun vaksin telah dijalani, ada beberapa cara hal lain yang dapat membantu kita agar terhindar dari COVID-19 ini. Yang pertama adalah social distancing atau physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Yang kedua, selalu menggunakan masker saat kita ingin keluar rumah atau berada di kerumunan banyak orang. Yang ketiga, selalu mencuci tangan menggunakan air yang mengalir, sabun, dan hand sanitizer. Yang keempat, jangan memegang mata, mulut, dan hidung saat belum mencuci tangan. Yang kelima, menjaga daya tahan tubuh dengan cara makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan tidur yang cukup. Yang keenam, hindari kontak langsung dengan si penderita. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19, yang sebelumnya disebut sebagai ODP, orang dalam pemantauan, maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona kepada orang lain. Yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Dan yang kedua, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Dan yang ketiga, bila ingin ke rumah sakit, saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk dapat menjemput Anda. Dan yang keempat, larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai benar-benar Anda sembuh. Dan yang kelima, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Dan yang keenam,
hindari berbagai penggunaan alat makan, minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan langsung oleh dokter di rumah sakit, seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksinasi anak, perlu ditangani secara berbeda dengan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan virus corona selama Anda berada di rumah sakit. Konsultasikan dengan dokter mengenai tindakan terbaik yang perlu Anda lakukan selanjutnya. Terima kasih. Sekian penyuluhan dari kelompok 1A, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.